Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Poli dengan NIM 21N50038 dari kelas A. Baik, pada video kali ini saya akan mereview materi ke-6 tentang Project Time Management. Pentingnya jadwal project. Menyelesaikan proyek tepat waktu sebagai salah satu tantangan terbesar mereka pada sebuah proyek. Waktu memiliki fleksibilitas yang paling sedikit. Masalah jadwal adalah alasan utama bagi benturan dalam proyek, khususnya selama pertengahan kedua proyek. Gaya kerja individu dan perbedaan budaya penyebab konflik jadwal. Satu dimensi dari tipe indikator, Meyer-Briggs, berfokus pada sikap masyarakat terhadap struktur dan batas waktu. Sebagian orang memilih untuk mengikuti jadwal dan memenuhi tenggat waktu, sementara yang lainnya tidak, atau JVSP. Perbedaan budaya mengakibatkan perbedaan sikap tentang jadwal. Media Sansot berbeda dengan Olimpiade musim dingin 2002. Perencanaan dan penjadwalan sangat berbeda untuk Olimpiade musim panas 2004 yang diselenggarakan di Athena, Yunani. Banyak artikel yang ditulis sebagai upacara pembukaan memprediksi bahwa fasilitas tidak akan siap pada waktunya. Banyak orang sangat terkejut dengan ucapan pembukaan yang menakjubkan. Bangunan baru yang indah, keamanan dan sistem transportasi di ETH sangat luar biasa. Orang-orang Yunani bahkan membuat senang para kritikus dengan berpura-pura para pekerja konstruktor masih bekerja pada saat upacara dimulai. Manajemen waktu proyek, perencanaan pengolahan jadwal, menentukan kebijakan prosedur dan dokumentasi yang akan digunakan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian jadwal proyek. Mendefinisikan kegiatan, mengidentifikasi kegiatan khusus bahwa anggota tim proyek dan stakeholder harus melakukan untuk menghasilkan deliverable proyek. Aktivitas sequencing, mengidentifikasi dan mendokumentasikan hubungan antara kegiatan proyek. Estimasi sumber daya, memperkirakan berapa banyak sumber daya tim proyek sebaiknya digunakan untuk melakukan kegiatan proyek. Memperkirakan jangka waktu kegiatan, memperkirakan jumlah periode kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan, membangun jadwal kegiatan, menganalisis urutan kegiatan, estimasi sumber daya, dan perkiraan durasi kegiatan untuk membuat jadwal proyek, mengontrol jadwal, mengendalikan dan mengelola perubahan jadwal proyek. Ringkasan manajemen waktu proyek bisa dilihat. Planning Folder Manajemen. Tim proyek menggunakan pertimbangan ahli, teknik analisis, dan rapat untuk mengembangkan rencana pengolahan jadwal. Sebuah rencana pengolahan jadwal meliputi pengembangan model jadwal proyek, metode penjadwalan, tingkat akurasi dan satuan ukuran, ambang batas kendali, aturan pengukuran kinerja, forma pelapor, deskripsi proses. Mendefinisikan aktivitas. Suatu aktivitas atau tugas adalah elemen kerja biasanya ditemukan pada WBS yang memiliki durasi, biaya, dan kebutuhan sumber daya yang diharapkan. Definisi aktivitas melibatkan pembuatan WBS yang lebih rinci, beserta penjelasannya untuk memahami sebuah pekerjaan yang harus dilakukan sehingga kita dapat membuat perkiraan biaya dan durasi yang realistis. Daftar aktivitas dan atribut. Activity list berupa tabulasi kegiatan yang harus dimasukkan pada jadwal proyek, nama aktivitas, nomor atau identifikasi kegiatan, deskripsi singkat aktivitas. Atribut aktivitas memberikan informasi lebih lanjut seperti pendahuluan, penerus, hubungan logis, kebutuhan sumber daya, kendala, tanggal, dan asumsi yang berkaitan dengan kegiatan. Miletones adalah peristiwa penting yang biasanya tidak memiliki durasi, sering membutuhkan beberapa kegiatan dan pekerjaan untuk menyelesaikan milestone. Milestone merupakan alat yang berguna untuk menetapkan jadwal dan tujuan memantau kemajuan. Sequencing aktivitas.
Mengkaji ulang aktivitas dan menentukan dependensi. Sebuah ketergantungan atau hubungan adalah urutan kegiatan proyek atau tugas Anda harus menentukan dependensi untuk menggunakan analisis jalur krisis. 3 tipe dependencies. Mandatory dependencies. Melekat pada sifat dari pekerjaan yang dilakukan pada proyek kadang-kadang disebut harologis. Discretionary dependencies didefinisikan oleh tim proyek kadang-kadang disebut soft logic dan harus digunakan dengan hati-hati karena mereka dapat membatasi pilihan penjadwalan kelak. Internal dependencies melibatkan hubungan antara kegiatan proyek dan non-proyek. Network diagrams. Network diagrams adalah teknik yang lebih disukai untuk menunjukkan aktivitas sequencing. Network diagram adalah tampilan skematis dari relasi logis antara atau urutan aktivitas proyek. Bisa dilihat nih network diagram proyeknya. Arrow diagramming method atau ADM. Seringkali disebut activity on arrow. Neutron diagram aktivitas digambarkan dengan panah. Needles atau lingkaran adalah awal dan titik akhir dari aktivitas. Hanya dapat menampilkan dependensi finish to start. Proses membuat diagram AOA. Cari semua kegiatan yang dimulai pada node I, gambarkan node finishnya dan tarik panah antara node I dan node-node berikut. Masukkan nama dan durasi estimasi kegiatan pada panah yang sesuai. Menggambarkan diagram network dan dari kiri ke kanan carilah burst dan gabungan. Burst terjadi ketika sebuah node tunggal diikuti oleh 2 atau lebih aktivitas. Sebuah penggabungan terjadi ketika 2 atau lebih node pengawali node tunggal. Lanjutkan menggambar network diagram proyek sampai semua aktivitas pada diagram memiliki dependensi. Sebagai aturan praktis, semua panah harus menghadap ke arah kanan dan sebagai tidak ada panah yang memotong network diagram AOA. Precedence diagram method. Aktivitas digambarkan dengan kotak panah menggambarkan relasi antar aktivitas. Lebih populer daripada metode ADM dan digunakan oleh perangkat lunak manajemen proyek. Lebih baik dalam menampilkan berbagai jenis dependensi. Bisa dilihat task dependency types-nya. Contoh DPM. Nah, estimasi resources kegiatan. Sebelum memperkirakan durasi kegiatan, kita harus memiliki gagasan yang bagus tentang jumlah dan jenis sumber daya yang akan ditugaskan untuk setiap kegiatan, sumber daya manusia, peralatan, dan material. Mempertimbangkan isu-isu penting dalam mengestimasi sumber daya seperti bagaimana sulitnya akan melakukan kegiatan tertentu pada proyek ini, pengalaman organisasi dalam melakukan kegiatan serupa, apakah sumber daya yang diperlukan tersedia. Sebuah restoran breakdown struktur adalah struktur hierarkis yang mengidentifikasi sumber daya proyek berdasarkan kategori dan jenisnya. Estimasi durasi kegiatan. Durasi termasuk jumlah aktual atau waktu bekerja pada kegiatan ditambahkan waktu yang telah berlalu. Effort adalah jumlah hari kerja atau jam kerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas. Effort setiap durasi pekerjaan biasanya tidak sama. Orang yang melakukan pekerjaan harus membantu membuat estimasi dan seseorang ahli harus mengkajinya. Estimasi 3 point. Estimasi yang mencangkup kemungkinan besar dan perkiraan pesimis serta perkiraan optimis seperti 3 minggu untuk optimis, 4 minggu untuk yang paling mungkin dan 5 minggu untuk estimasi pesimis. 3 point estimates diperlukan untuk berat dan simulasi Monte Carlo. Membuat penjadwalan. Menggunakan hasil dari proses manajemen waktu lain untuk menentukan tanggal dan akhir proyek. Tujuan utamanya adalah untuk membuat jadwal proyek yang realistis yang menyediakan bahan untuk pemantauan kemajuan proyek berdasarkan dimensi waktu proyek. Tools dan teknik penting diantaranya adalah Gantt chart, analisis critical
path dan penjualan kristalline dan analisis part. Gantt chart menyediakan format standar untuk menampilkan informasi jadwal proyek dengan daftar kegiatan proyek yang berhubungan dengan tanggal dimulai dan diselesaikannya dalam format kalender simbol yang digunakan. Diamond hitam, sebuah milestone, batang hitam tebal, ringkasan taks, batang tipis horizontal, durasi setiap taks, panah defensive button taks. Bisa dilihat. Menambahkan milestone pada Gantt chart. Banyak orang ingin fokus pada pencapaian milestone, terutama untuk proyek-proyek besar. Milestone menetapkan peristiwa penting atau prestasi pada proyek. Secara normal, membuat milestone dengan cara memasukkan teks berdurasi 0 atau kita dapat menandai setiap teks sebagai tonggak. Contoh tracken card. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.